Hai sahabat Vina, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, gue akan kembali mengulas alur cerita dari film yang berjudul Pizza Derwan. Seperti apa cerita lengkapnya? Ayo atuh, langsung digas! Di awal film, kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih yang baru saja selesai melakukan wik-wik, di mana wanita tersebut bernama Yuni, sedangkan si pria bernama Tono. Di sini Tono pun menanyakan mengapa Yuni merekam proses wik-wik mereka. Namun Yuni mengatakan bahwa ia merekamnya hanya untuk sebagai koleksi saja. Scene pun berganti. Terlihat ada dua pasangan yang sedang mengobrol bersama di sebuah tempat. Pasangan yang pertama bernama Lasmi dan Roni. Sedangkan pasangan yang kedua bernama Lastri dan Parno. Di sini mereka ternyata sedang berunding untuk bertukar pasangan. Dikarenakan mereka ingin merasakan sesuatu hal yang baru dalam melakukan proses penanaman benih kehidupan. Setelah bersepakat dan sama-sama menyetujuinya, mereka lalu pergi ke sebuah hotel. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Scene berlanjut, terlihat Yuni dan Tono yang sedang berada di sebuah dapur, yang ternyata mereka berdua memiliki usaha restoran. Yuni mengajarkan Tono membuat sebuah makanan. Saat sedang melakukan itu, tiba-tiba ada sebuah telepon di mana ada seseorang yang memesan makanan di restoran mereka. Tono kemudian pergi mengantarkan makanan tersebut. Ketika telah sampai di rumah pelanggannya, ternyata yang memesannya adalah Roni. Lalu, ketika Tono pulang ke restorannya dan bersiap untuk membuat makanan, namun tiba-tiba ada sebuah telepon masuk, di mana telepon tersebut dari pelanggan mereka yang memesan makanan dan minuman untuk diantar ke tempatnya. Tono pun pergi mengantarkan makanan tersebut, yang ternyata alamat pesanannya itu sama dengan yang Tono antarkan sebelumnya. Namun, kali ini yang menerima pesanan itu adalah Lasmi. Di sini Lasmi terlihat hanya memakai sebuah handuk, yang membuat Tono sedikit malu-malu melihatnya. Saat akan membayar, Lasmi dengan sengaja menjatuhkan uangnya. Dan ketika akan mengambil uang tersebut, handuknya pun langsung terbuka, sehingga membuat Tono melihat tubuh Lasmi yang putih. Akan tetapi, hal itu tak membuat iman Tono menjadi goyah. Tono pun bergegas mengambil uangnya dan segera pergi. Namun, saat akan pulang, Tono terlihat masih terbayang-bayang dengan pemandangan indah yang ia lihat sebelumnya. Sehingga saat di restorannya, ia pun juga masih mengingat gunung kembar Lasmi. Esok harinya, ketika Tono sedang berada di restorannya, tiba-tiba ada telepon pesanan makanan, yang ternyata pelanggan yang memesan itu adalah Lasmi. Ia pun langsung bergegas mengantarkan pesanan tersebut. Setelah sampai, terlihat Lasmi dengan sengaja memakai pakaian seksi untuk menggodanya. Melihat hal itu, pisang Tono menjadi tegak. Saat akan membayar pesanannya, Lasmi sengaja menaruh uangnya di belahan sawahnya. Tono pun
dengan perasaan riang gembira, lalu mengambil uang tersebut. Setelah mengambilnya, ia kemudian bergegas pergi. Malam harinya, terlihat Tono yang sedang berada di kamar. Lalu, tiba-tiba Yuni datang dan menggodanya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Esok harinya ketika Tono sedang berada di restoran, ia terlihat masih terbayang-bayang dengan tubuh Lasmi. Namun, khayalannya terhenti di saat ada telepon masuk untuk memesan makanan. Tono yang mengetahui kalau itu adalah pesanan dari Lasmi, ia langsung bergegas pergi mengantarkan pesanan tersebut. Saat sampai, Lasmi kembali menggodanya, di mana ia kembali menaruh uangnya di belahan sawahnya. Namun hal itu tetap tidak membuat iman Tono goyah. Malam harinya, terlihat Tono dan Yuni sedang mengobrol bersama di kamar. Di sini, Tono marah dikarenakan Yuni tak mau diajak untuk melakukan wik-wik bersamanya. Dia pun akhirnya tertidur. Ketika sedang tertidur, ia bermimpi sedang melakukan wik-wik bersama Lasmi dan Yuni. Esok harinya Yuni mencoba memperbaiki hubungan mereka. Ia lalu mengajak Tono untuk pergi berkencan. Saat Yuni sedang bersiap-siap untuk pergi berkencan, Tono tiba-tiba mendapatkan telepon pesanan makanan. Yang ternyata pesanan tersebut adalah dari Lasmi. Tono kemudian langsung bergegas pergi mengantarkan pesanannya. Karena melihat pintu rumah yang terbuka, Tono pun langsung masuk ke dalam. Akan tetapi, ketika masuk ke dalam, ia mendengar suara pemersatu bangsa. Karena penasaran, Tono lalu mendekati suara tersebut. Yang ternyata Lasmi dan Roni sedang melakukan proses penanaman benih. Namun di sini Roni dan Lasmi ternyata sengaja melakukan hal itu dan sudah menunggu Tono. Mereka berdua lalu mengajak Tono untuk bergabung bersama mereka. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Scene berganti. Terlihat Yuni sedang berada di sebuah tempat. Karena Tono tak kunjung datang, kemudian Yuni menghubungi Tono. Akan tetapi Tono tidak mengangkatnya, yang membuat Yuni menjadi kesal dan marah. Ketika Tono pulang ke rumah, terlihat Yuni yang sudah berada di kamar. Namun Tono tak berani menegurnya. Karena ia tahu kalau Yuni sedang marah. Di sini Yuni yang sedang kesal mengajak Tono untuk pergi ke suatu tempat. Esok harinya mereka berdua pun pergi ke tempat tersebut. Setelah sampai, Tono terlihat sangat terkejut. Di mana ternyata Yuni mengajaknya ke rumah Roni dan Lasmi. Namun mereka berpura-pura tak saling mengenal. Mereka kemudian masuk ke dalam dan mengobrol bersama. Di sini, Yuni datang meminta untuk melakukan wik-wik dengan cara bertukar pasangan. Diketahui ternyata Roni dan Lasmi adalah pasangan spesialis bertukar pasangan. Setelah mengobrol dan bersepakat, Roni lalu mengajak Yuni masuk ke sebuah kamar. Sedangkan Lasmi langsung menggoda Tono. Akan tetapi, Tono yang belum bisa mengikhlaskan Yuni bersama dengan orang lain, ia pun langsung pergi menemui Yuni. Namun saat ia pergi memeriksanya, terlihat Yuni sangat puas dengan servis yang diberikan oleh Roni. Melihat hal itu, Tono hanya bisa terdiam. Lalu,
Tiba-tiba datang Lasmi yang kembali menghampiri dan menggodanya. Tak lama setelah itu, mereka pun akhirnya melakukan kuik-kuik. Setelah selesai melakukan penebaran benih, Tono dan Yuni pulang ke rumahnya. Namun di sini Tono hanya terlihat diam, dikarenakan ia masih bingung dengan apa yang dilakukan Yuni. Saat malam telah larut dan Tono sudah tertidur, Yuni bangun dan menuliskan sebuah surat. Setelah selesai menulis surat itu, ia pun pergi meninggalkan Tono. Esok paginya ketika Tono bangun, ia langsung pergi memeriksa Yuni. Namun ternyata ketika masuk ke kamar Yuni, Yuni sudah tidak ada. Lalu ia melihat sebuah surat di atas ranjang, di mana surat tersebut berisikan bahwa Yuni sudah tak mau lagi bersamanya dan meminta maaf karena tidak bisa memenuhi semua keinginannya. Tono membaca surat tersebut hanya bisa menyesali apa yang sudah ia perbuat. Di akhir film ini Tono terlihat sendiri di restorannya. Lalu tiba-tiba Lasmi menelpon untuk memesan makanan. Ia langsung bergegas pergi mengantarkannya. Saat sampai, Tono terlihat sangat terkejut. Film pun tamat.